Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Muhammad Fahri Maulana, NIM 179. Yudhistira Adi, NIM 249. Rio Ananda Putra, NIM 186. Feli Febianto, NIM 198. Sandi Wahyu, NIM 199. Fathur Rahman, NIM 149. Febrina Santi, NIM 212. Agung Khairul Dzikri, NIM 254. Erina Firdaus, NIM 200. Rizky Ilham, NIM 181. Taufiki Ma'rufan, NIM 211. Muhammad Ibnu Affan, NIM 201. Alvita Aktrafian, NIM 215. Muhammad Iqbal, NIM 234. Next. Wilayah sebagai ruang hidup. Istilah geopolitik diartikan oleh Frederick Ratzel 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Kemudian dikembangkan oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf 1864 sampai 1922 dan Karl Hauser 1869 sampai 1964 dari Jerman menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Teori-teori geopolitik. Teori geopolitik Friedrich Ratzel berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Teori geopolitik Halford mempunyai konsep menguasai daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung. Barang siapa yang menguasai daerah jantung, Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia, Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Paham geopolitik Indonesia. Pedoman bangsa Indonesia mengenal geopolitik adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal. Upaya untuk membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Faktor dan kewilayahan wawasan Nusantara terdiri atas asas kepulauan Indonesia, konsepsi Indonesia, ZEE, karakteristik wilayah Indonesia, perkembangan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di benua Asia bagian Tenggara atau Asia Tenggara. Pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat 0,08 lintang selatan, dan dari 95 derajat bujur barat sampai 141 derajat 0,45 bujur timur.
Indonesia memiliki pulau sebanyak 18.110 buah pulau besar dan kecil. 6.000 pulau diantaranya tidak berpenghuni, dan luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Dan luas perairannya sebesar 3.257.48.3.000 km persegi. Unsur wadah, isi, dan tata laku. Wadah-wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Isi merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku, hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari pertama, tata laku batiniah, yaitu pencerminan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Dua, tata laku lahiriah, yaitu cerminan dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan. Wawasan Nusantara sebagai pacaran. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa, negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara sebagai pacaran falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Penerapan wawasan Nusantara. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. 2. Pertambahan luas wilayah sesuai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. 3. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional, terutama negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai. 4. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana prasarana ekonomi, komunikasi, dan transportasi. 5. Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap sebangsa setanah air, Nusantara dan tantangan. senasib. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Tantangan implementasi wawasan Nusantara.
Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya. Implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. Sosialisasi wawasan Nusantara. Menurut sifat atau cara penyampaian, 1. Secara langsung, ceramah, diskusi, dan tatap muka. Secara tidak langsung, dengan media massa. Terus menurut metode penyampaian, ketauladanan, edukasi, komunikasi, dan integrasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nonton tak, Rek? Mari ta. Mari ta. Walah.